atau seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah saudara, ini jelas. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan janjikan suatu tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susu. Sebelum tanah Kanaan itu diambil, tanah Kanaan itu punya penduduk, benar ya? Masa Tuhan kejam amat istilahnya, ya, membuang penduduk yang di sana yang sedang menikmati dan dia kasih ke bangsa Israel, itu kan bonceng. Nah, kenapa Tuhan lakukan itu? Kita tahu Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan seisi dunia. Berarti Tuhan berhak memberikan kepada siapa yang ingin diberikan, amin. Termasuk kita. Nah, kenapa diambil saudara? Karena bangsa tanah Kanaan itu penduduknya itu percaya kepada hal-hal demikian. Seperti kuamnya disebut peramal, ya. Di antara mereka jangan mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Tuhan kasih karunia anak, dia persembahkan kepada dewa, atau yang kau disebut perjanjian lama dewa Molok. Kau dulu mah dibakar hidup-hidup saudara. Nah sekarang sama juga. Kalau kita sudah dikasih anak, kita dibilang tukang ramal, si Pak Harun bilang jelek ciong, nah kasih ke dewa juga atau ke dewi juga. Nah saudara, itu tidak boleh dilakukan kalau saudara sudah memasuki negeri yang Tuhan berikan. Memasuki negeri yang Tuhan berikan berarti sudah memasuki kerajaan Allah. Tidak boleh melakukannya lagi itu. Nah saudara, selanjutnya Tuhan bilang, ataupun menjadi seorang petenung. Nah yang percaya kalau berliannya hilang, intannya hilang, nggak tahu siapa yang nyuruh pergi ke ahli kebatinan, lihat di baskom airnya dan segalanya, keluarlah mukanya saudara dan apanya saudara. Kasihan. Ada papa saya punya teman, anaknya dilihat mukanya di situ, model-modelnya gemuk-gemuk saudara. Ternyata cincinnya hilang, bukan karena diambil anak, dia lupa taruh karena suatu saat dia ketemu saudara. Dia baru ingat saya taruh di situ. Kan fitnah yang kasar. Nah saudara, ini fakta. Nah saudara, kita lihat. Nah tidak boleh menjadi petenung yang berkaitan dengan ilmu kebatinan. Seorang peramal disebut. Tidak boleh bergaul, bukan bergaul dengan orangnya, berhubungan dengan ramalannya dan skalanya. Kalau nggak bergaul dengan peramal, gimana kita nginjilinnya? Nah saudara, nah itu yang terjadi saudara. Nah seorang penelaah, yaitu menelaah hari-hari baik untuk anak cucu kita kawin, mencari-cari secara gaib. Itu menelaah, itu mencari-cari secara gaib. Ya secara kebatinan, ramalan, Nah hari-hari baik untuk buka usaha, menelaah, ukuran pintu, hongsui termasuk penelaah, letak ranjang, letak berangkas, dan itu banyak lagi menelaah. Jodoh kamu sio ini cocok gak dengan sio ini? Itu penelaah. Nah saudara, ataupun seorang penyihir, tidak boleh lagi melakukan sihiran. Nah saudara, banyak ibu-ibu, tahu istilahnya, ya bukan yang di sini, melakukan sihirnya tanpa sadar. Kenapa? Itu namanya penyihir, adalah menaklukkan seseorang sesuai dengan kehendak kita. Pakai ilmu kebatinan, itu namanya penyihir beneran. Nah ada suami yang udah gak mau pulang, ada yang suami udah gak senang sama istrinya, akhirnya suaminya meninggalkan dia. Nah si ibu ini pergi mencari ahli sihir, yaitu ilmu kebatinan. Dia pakai guna-guna. Nah saudara, berarti sang ibu ini sudah terlibat di dalam penyihiran. Karena udah tahu suaminya udah gak mau. Nah suaminya udah gak senang. Nah sang ibu ini berusaha, bakarin. Bapak saya bisa dulu dijamin saudara, dibakarin 2 lembar, campurin teh atau kopi, saudara di tempat dilangkain, suaminya pasti pulang. Itu terbukti saudara. Tapi pulangnya ngomong, bego-bego. Ini fakta loh saudara, perhatikan kalau ada yang main gitu, you lihat suaminya lain saudara sama dulu ngomong. Kalau yang pulangkan Yesus sempurna saudara, jadinya pendeta, amin. Ini saya udah buktiin doang. Ini benar doang. Jadi saudara,
Ngomong tahu. Lebih gaul dari Cecep. Kalau Cecep mah masih pinter ya. Hah? Bego, bener-bener bego. Kayak mau tahu begonya kayak topeng monyet. Ayo, kau udah pakai guna-guna. Suami ayo ke pasar. Iya Mi. Cantangin saudara. Iya Mi. Ajakin ke Sarina aja ya. Iya Mi. Gitu. Ngomong saudara. Perhatiin aja kalau ada saudara yang pakai gitu, lihat suaminya. Karena yang pulang tubuhnya doang. Jiwa dan rohnya nggak pulang saudara. Ya, hanya badannya aja, jadi kayak boneka. Nah saudara, itulah ya. Jadi ibu jadi menyihir, jadi terlibat dalam penyihiran, menaklukkan suaminya pulang. Nah saudara, ya kalau dalam Tuhan lain ceritanya. Paulus bilang, ya kalau dia masih mau ya syukur, nggak mau ya sana. Kalau ada yang mau ambil, silakan aja, bener gak? Ya, istilahnya begitu, tidak ada pemaksaan. Amin. Nah saudara, ini yang terjadi ya, yaitu pakai sihir dan segalanya, ya, pakai ilmu pelet, ya. Nah saudara, mau naksir ini, ya, sang bujangan ini, ya, sang lelaki ini naksir sama cewek, no, saudara, dia pakai ilmu pelet, ilmu nyong-nyong, saudara, minyak nyong-nyong dan segalanya. Itu penyihir. Udah tahu gadis yang gak demen kok. Nah berarti dia sihir kan. Nah terlibatlah. Berarti sama gak penyihir? Nah malu kan jadi penyihir, ya. Nah saudara, makanya banyak orang tidak mengaku dirinya penyihir, tapi dia adalah penyihir. Ya, saya buktikan itu. Nah, saudara selanjutnya, ya, atau seorang yang berhubungan dengan pemantra. Ya, saudara pernah dengar kalau orang benjol sini, benjol mana, hanya ke sana satu tempat, satu daerah, hanya dimantrain, dibaca-bacain, saudara, diolesin atau diminum sembuh. Saya percaya memang ada istilahnya. Tulang patah saudara hanya disemprot istilahnya, ya, dimantrain saudara sembuh. Saudara nggak tahu mantra. Saudara sekarang kita kan tahu, ya, di dunia ini ada 3 bahasa. Ya, satu bahasa manusia, gue ngomong lu ngerti, itu bahasa manusia. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu bahasa manusia yang dipakai untuk berkomunikasi kan. Nah saudara, ada satu bahasa berkomunikasi dengan Allah, yaitu bahasa roh disebut, yang kita pakai di dalam nama Yesus istilahnya. Itu bahasa malaikat disebutnya saudara, ya. Nah saudara, satu bahasa lagi yang saudara, yang sering kita pakai tapi kita nggak perhatiin, yaitu bahasa Lucifer, anak buahnya setan, kerajaan iblis, mantra. Karena nggak ngerti juga kan. Nah di dalam balik mantra itulah terjadilah ikatan perjanjian. Engkau akan terima sembuh kanker, dan kanker ini akan pindah dan ke anakmu. Engkau perpanjang umurmu, umur anakmu diperpendek. Itu ada timbal baliknya saudara. Jangan main-main saudara. Saudara yang dikantongin merah, putih, kuning, saudara tahu nggak isinya? Saudara isinya tuh bagian dari tubuh manusia, ada rambut, ada apa saudara. Nah ada kain, ada tanah, ada padi, ada kapas. Itu melambangkan segala yang kita perlukan di dunia ini. Nah kalau kita dapat itu, kantong itu bisa kaya, bisa. Itu dari mana? Saudara ingat, itu khas jatah anak cucumu kau pakai. Makanya ada engkau kaya, anak kamu sengsara setengah mati. Saudara, ya. Nah itu yang terjadi. Ini rahasia-rahasia saya buka itu sepintas saja. Atau seorang yang bertanya kepada arwah, ya, bertanya kepada arwah, di sana ada arwah, tempat-tempat keramat, tempat-tempat itu saudara. Saudara tahu tempat-tempat keramat, kuburan paling banyak anak buahnya Lucifer, setan yang gentayangan di sana, tahu saudara? Ya. Nah, kenapa dia di sana? Dia nunggu manusia yang percaya, yang masih percaya papa mamanya bisa ngomong. Karena kalau percaya papa rohnya masih bisa hubungan, maka dia akan seperti film Sulokong. Itu siluman akan merubah dirinya, malam pasti akan kasih mimpi, kasih minta ini, minta itu saudara. Ya, nah kalau kita nggak percaya, dia nggak bisa bohongin kita, bener gak? Saya percaya orang tua kita udah meninggal, hanya ada 2 jalan, nggak ditampung di Firdaus, berarti ditampung di alam maut. Nggak bisa hubungan, saya udah buktiin nggak bisa hubungan saudara. Nah, kalau bisa hubungan mah saudara udah, ibu-ibu udah aman, suami nggak ada yang berani kurang ajar. Kalau suami kurang ajar, engkongnya datang cekekin gua. Buktinya nggak ada. Masih percaya. Ya. Nah saudara, inilah kepada arwah atau kepada manusia. Nah karena firman Tuhan sendiri bilang, waktu Yesus masuk ke Gerasa, dari tanah kuburan kan, keluar satu orang yang kemasukan setan 2000. Nah saudara, dari mana dia keluar? Tanah kuburan. 2000 yang masuk ke babi dan masuk ke jurang saudara. Ya, itu keluar dari mana tuh orang Sarap itu, orang yang kerasukan itu dari tanah kuburan. Maka main-main sana tuh. Ya. Nah saudara, bukan berarti kita nggak boleh ke kuburan. Maksudnya nggak boleh itu ngomong di kuburan sama orang yang meninggal. Setan yang